Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu ini menemukan ada penggerbekan dan kita akan tanyakan bagaimana penanganan Bawaslu atas temuan ada pertemuan dari kepala desa yang dilakukan di Semarang. Pemirsa, kita akan tanyakan langsung pada anggota Bawaslu Jawa Tengah Ahmad Hussain. Pak Hussain, selamat siang Pak Hussain. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hussain, ini terkait dengan penggerbekan ada 90 ya kepala desa yang kemudian ditemukan sedang melakukan konsolidasi sebenarnya judulnya, tapi kemudian digerebek oleh Bawaslu. Ini pertama kali laporan ini ditemukan karena apa? Apakah karena sudah ada deteksi terlebih dahulu dari Bawaslu atau dari tim? Ya, sebenarnya ini bukan penggerbekan ya, Mbak ya. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan patroli pengawasan dalam tahapan kampanye. Nah, di situ mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kepala desa yang sedang melakukan pertemuan di salah satu hotel di Kota Semarang. Informasi awal tersebut itu berkaitan dengan dugaan adanya mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu menyikapi apa informasi awal itu, kemudian tim dari Bawaslu Kota Semarang melakukan patroli pengawasan ke hotel tersebut. Dan ternyata ditemukan beberapa kepala desa yang sedang melakukan kegiatan di hotel tersebut. Tetapi kita belum memastikan bahwa itu mendukung salah satu pasangan dari calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, tapi dugaan itu menguat setelah tim dari Bawaslu Kota itu datang, mereka membubarkan diri. Nah, itulah yang menjadi kecurigaan dari teman-teman Bawaslu, ada apa di situ kan begitu, yang melibatkan kepala desa dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Pak Hussain, ini kan jadi dugaan adanya mobilisasi kepala desa dari berbagai kabupaten daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu paslon. Itu kan masih dugaan. Tapi indikatornya apa-apa saja Pak, sampai ini dikatakan bisa jadi ada penyelewengan pemilu di dalamnya. Ya, sebenarnya sih apa Mbak ya, kalau kita lihat secara logika pun bahwa kalau pengumpulan atau konsolidasi kepala desa itu kan sebenarnya nggak perlu dilakukan di luar kota ya kan, cukup di kabupaten kota tersebut. Tapi fenomena ini terjadi di masa kampanye sehingga itu menimbulkan kecurigaan dari teman-teman Bawaslu ada apa kegiatan tersebut dilakukan di luar kabupaten kota kan begitu. Jadi sebenarnya tidak hanya di Semarang, beberapa kasus juga ada seperti di Pekalongan, di Kebumen, di Banyumas dan sebagainya dengan istilahnya bentuk kegiatan yang sama. Setelah Bawaslu Kabupaten Kota tersebut melakukan pengawasan, melekat di lokasi kejadian, mereka langsung membubarkan diri. Nah, itu yang membuat Bawaslu bertanda tanya, ada apakah kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kita perintahkan juga ke Bawaslu Kabupaten Kota yang menjadi lokus tempat kejadian perkara atau istilahnya tempat diadakan kegiatan tersebut untuk segera melakukan penelusuran terhadap kades-kades yang hadir, terhadap panitia acara dan sebagainya, bahwa acara tersebut itu acara apa, sehingga kita memastikan bahwa kalau memang ada dugaan pelanggaran, maka ya akan kita proses karena sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Pilkada, bahwa kepala desa kan tidak boleh memberikan dukungan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Begitu, Mbak. Baik, apakah sudah ada kepala desa yang pada saat ditemukan ada di dalam pertemuan di Hotel Bintang 5 ini yang sudah ditelusuri lebih lanjut lagi oleh Bawaslu, Pak Hussain? Ya, sudah ada, Mbak. Beberapa kepala desa sudah dilakukan penelusuran, dalam artian kita sudah meminta keterangan terhadap beberapa kepala desa yang hadir di lokasi acara tersebut. Cuma karena memang ini masih dalam proses penelusuran, sehingga nanti apakah itu ada dugaan pelanggaran atau enggak, yang kita tunggu dari hasil penelusuran selama 7 hari ini. Gitu, Mbak. Sejauh ini tapi apa gambaran pelanggaran yang terjadi di sana? Apakah ada arahan untuk mendukung satu paslon tertentu atau ada unsur money politik di dalamnya? Sampai sekarang belum bisa kita pastikan bahwa itu ada pelanggaran atau enggak, karena masih dalam proses sekali lagi. Nah, cuma kita sudah mengantisipasi bahwa kan ada larangan oleh kepala desa terkait dengan pasal 71 Undang-Undang Pilkada bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain
dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Apalagi ini kan di tahapan kampanye, sehingga nanti bisa dikenakan pasal 188 Undang-Undang Pilkada terkait dengan pidana pemilihan, paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda 600.000, paling banyak 6 juta rupiah. Itu kalau terbukti tindak pidana pemilihan. Tetapi kalau misalkan itu tidak terbukti oleh tindak pidana pemilihan, ya maka nanti akan kita, kalau misalkan ada unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terhadap undang-undang desa atau sebagainya, maka akan kita kenakan netralitas kepala desa nanti terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang akan kita teruskan ke masing-masing kepala daerah. Gitu. Baik, jadi Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut, tapi ada konsekuensi kalau seandainya memang terbukti ada pelanggaran yang ditemukan pemirsa. Baik, terima kasih Pak Hussein, anggota Bawaslu Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.